Ada nih masih banyak luka-luka saya 27 tusukan saya. 27 tusukan. 27 tusukan. Wow. Ih, ini naga. Naga sama macan ya itu. Karena setiap malam itu dia kayak baca Al-Quran terenyuh mas. Langsung saya katakan, mas saya ajarin sholat. Diki Soeharto alias Sinyo, the real preman pension. Apa kabar bro? Alhamdulillah baik mas. Nama seger aja ini. Iya. Preman pensiun sekarang hijrah dan memulai bisnis di bidang jasa pemancingan kalau nggak Iya salah. pemancingan. Bisnis pemancingan luar biasa ini. Bro, bisa Iya. dijelasin, bisa diceritain untuk kita semuanya ini sebagai bagian dari motivasi dan juga inspirasi. Ceritanya gimana itu? Dari preman terjebak pada narkoba, pergaulan bebas segala macam, pokoknya dunia malam, dunia hitam, hijrah sekarang menjadi seorang muslim. Ya itulah yang membuat motivasi saya tuh mualaf itu mas. Awalnya dari mualaf itu saya sampai sekarang sudah meninggalkan dunia Hitam. kita. Bro, tapi bro ini memang benar ini ya keturunan ya. Keturunan. Punya mata sipit dan Keturunan. dipanggil Sisinyo itu. Iya. Boleh dijelasin riwayat atau susunan dari keluarga besarnya dulu itu? Sedikit aja sedikit. Saya terlahir dari keluarga bermarga Y ya, yang Iya. di Jawa Tengah, Solo, terutama di kota Solo itu. Itu dari keluarga yang benar-benar hitam, mafia. Keturunan nanti yang Hua ya Iya. dulu ya. Oh iya, iya, iya. Bro, saya baca itu di literasinya itu terjebak di sebagai pengguna, sebagai pengedar, jaringan mafia narkoba itu gimana ceritanya bro? Ya itu sudah apa ya, turun menurun mas sebenarnya. Wow, turun menurun. Turun menurun dari engkong itu apa ya, kakek saya. Kakek. Iya dari kakek. Oh iya 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 iya. Sebenarnya dari kakek terus ke anak-anaknya kakek itu seperti keluarganya apa, keluarga besarnya papi saya itu. Itu tahun berapa itu? Udah berapa generasi itu? Baru dua ya. Baru dua Iya, generasi. sama papi saya pertama engkong, terus keluarganya papi saya, terus ke anak-anaknya. Tapi sekarang insaf betul ya. Saya insya Allah insya Dan istiqomah Iya. menjalankan daripada syariah Islam kira-kira begitu. Iya, Muslim ya. Muslim. Bro, sedikit mungkin bisa dijelasin itu bilangnya ceritanya gimana itu? Pada waktu itu gimana ceritanya? Ceritanya itu saya Iya, iya. waktu 2000 mulai awal terjun itu di 2002, saya masih SMP. 2002. 2002 SMP. SMP Udah mengenal namanya narkoba. sudah. Iya, 2002 saya mengenal narkoba, akhirnya sampai di 2007 saya SMA. Mengenal narkoba itu sebagai apa? Pengguna atau langsung pengedar atau bagaimana itu? Ya pengguna sampai pengedar Langsung. langsung. Makanya itu Iya. di tahun 2007 itu kan saya sempat mau mati. Ih, gimana tuh ceritanya, bro? Jadi saya jual nih ke orang, tapi uangnya belum dikasih. Pada saat saya minta uang malah dikeroyok berantem. 7 orang ya. Dikeroyok 7 orang. Dikeroyok 7 orang. Berantem. Berantem Bro sendirian? sendiri. Di situ saat itulah posisi saya benar-benar sudah mau mati, saya cuma berdoa. Kalau saya dikasih kesempatan hidup, saya mau berubah, mau bertobat. Oh, tapi waktu itu belum mualaf. Belum mualaf. Iya. Cuman setelah kejadian itu apa ya, saya tuh masih panas Mas. Masih dikit-dikit masih makai, masih ngedarin, cuman nggak separah sebelum kejadian ya. Habis itu baru di suatu saat saya sampai itu kan papi saya meninggal, saya disuruh kuliah sama kakak saya di Semarang, saya nggak mau, akhirnya tinggallah saya di Solo tuh sendirian. Oh,
Iya, di Solo sendirian. Habis itu sampai bingung nggak punya duit, saya ngamen. Ngamen itu masih predikat sebagai Iya, bagian dari jaringan narkoba. masih. Gila. Masih. Cuman dalam hati kecil saya tuh saya mau sampai kapan seperti ini. Sudah berpikir seperti itu. Bro, tidak mudah loh masuk dalam jaringan narkoba kemudian keluar dan sekarang menjadi seorang yang berkehidupan normal. Nggak mudah loh bro. Iya. Titik baliknya bro. Ya itu. Waktu saya ngamen di dekat Universitas UMS ya, di UMS Solo sana, Universitas Muhammadiyah Solo sana, itu ada di warung makan ayam bakar dan ayam goreng. Di situ saya dipanggil sama ownernya. Mas, kenapa? Oh, ownernya ayam goreng. Iya. Iya. Kenapa kok sampai ngamen? Saya tanya. Ya saya ceritain kehidupan saya. Saya seperti ini. Saya sudah, orang tua saya, papi saya sudah meninggal, mami saya sama kakak saya sudah pindah di Semarang. Akhirnya saya di Solo sendirian. Cuman saat itu ditawarin, mau nggak kerja di sini, makan di sini, tidur di sini. Itu dari pelarian ya? Iya. Akhirnya Nggak pernah dikejar sama sindikat atau jaringan-jaringan ini? kalau dikejar juga sudah sih, makanan tiap hari ya seperti itu. Mas. Gila. Tapi rasa takut saya tuh nggak pernah ada. Ya. Jadi orang nadi takutnya udah Iya. putus lah kira-kira. Gila. Iya. Itu tadi ya diceritain orang satu, kamu berhadapan dengan 7 orang ya? Bro? Iya. Sampai di ada nih masih banyak luka-luka saya, 27 tusukan saya. 27 tusukan. 27 tusukan. Bro, tangan kosong? Tangan kosong. Tangan kosong, cuman namanya sana saya juga melakukan perlawanan kan. Dalam arti saya mempertahankan diri, masih pengen hidup kan. Saya gimana caranya ngerebut senjata sana satu. Waduh gila. Dan itu menjadi titik baliknya ya sampai sekarang ya. Jadi lebih baik. Kalau untuk titik balik sebenarnya bukan di situ Mas. Saya mualaf itu Ya. titik balik saya. Berhenti total dari dunia malam itu setelah saya masuk Muslim. Gila luar biasa. Aplaus ini buat lo bro, luar biasa. Itu saya lihat itu di lengan, di dada itu banyak tatonya. Ini Yakuza Indonesia ya kan? Bro bisa dijelasin atau mungkin ada filosofinya itu di lengan tatonya itu? Kalau ini waktu ini SMP ya Mas. Ini Betul, tribal bro, lihat itu tuh. tribal Indiana. Waktu ini belum ada belum ada konsepnya, masih iseng-iseng tato lah. Waktu SMP itu masih iseng-iseng tato. Setelah itu seneng lagi tato bikin yang di kaki. Wow. Itu sampai ke atas itu ya sampai. Yang di kaki ini kan koi sama nggak apa-apa bro, desa. taruh di meja aja nggak apa-apa, aman bro, aman bos. Ini itu ikan koi Ya. ada filosofinya bu. Kalau ikan koi ini menurut saya sih, sama sebagian besar orang mengatakan kalau koi itu ikan keberuntungan. Ikan keberuntungan, jadi pembawa hoki ya itu ya. Kalau geisha ini kan pelacurnya Yakuza ya. Pelacurnya Yakuza. Iya, saya baca-baca di sejarah Yakuza begitu juga. Iya. Salah satu pelacurnya adalah bernama Geisha. Itu yang di dada, itu yang di punggung kayak itu ada tadi. Kalau dada kosong Mas, yang di punggung. Oh, yang di punggung. Iya. Boleh nggak ditunjukin ke please bro. Yes, coba kita lihat nih bos. Gue izin berdiri ya. Iya. Wow. Ini Mas. Wow. Ih. Ini naga. Naga sama macan ya itu. Ini naga. Yes. Iya, sama macan. Ini sama macan. Ya. Ini kayaknya naga sama macan lagi berantem ini. Lagi berantem. Jadi dewa udara sama dewa angin ya. Sama raja daratnya tuh lagi berantem. Itu tahun berapa itu bro di tato kayak gitu? Ini 2000 berapa ya, saya sudah. Sebelum atau sesudah insaf atau sebelum sesudah Sebelum jadi mualaf? insaf. Sebelum mualaf. Sebelum mualaf. Iya.
Bro, biar lebih jelas bro. Ayo bro. Kamu bisa bro. Satu kehormatan nanti kalau Maaf ya, Mas. dibuka. Yes. Cuman yang depan bersih sih saya. Iya, Cuman oh sini iya. sama belakang ini kan banyak luka-lukanya ya saya. Iya benar-benar. Ya, yang ini Tuh. kejadian waktu Satu, gitu. 2, 3 ini luka-luka ya? Iya. Nih 4. Bisa itu kamera di zoom nih. 4, 5. Luka tusuk semua ini. Iya ini yang kecil 7, 6, 7. Ini juga. Wah. Gila. Itu. Ini kamu menemukan kehidupan kedua kalau begitu ini. Iya, kehidupan kedua buat saya ini. Bro, itu ada tasbih itu luar biasa. Yang ini waktu kebetulan teman saya hijrah ke mana? Ke Tanah Suci, saya cuma minta mau titip apa, saya Oh bilang, iya. tasbih. Itu tasbih dan itu buat ya. Itu cuma aksesoris atau mungkin ada nilai filosofinya agar ingat sama sang Iya, saya cuman apa ya, pakai ini biar nyaman sama untuk ingat sama yang di atas. Bro, jadi penasaran durasi berapa tahun itu terjebak pada Dari 2002 sampai 2012 awal. Dari 2002 sampai 2012 jadi awal. pengguna, jadi pengedar. Beredar. Iya. Tapi kalau bandar enggak. Belum. jangan. Tapi sekarang kan sudah kan? Sudah. Ya, artinya sudah ya itu tadi. Iya, makanya dari itu saya ceritain sedikit ya Mas. Waktu saya ngamen kan dipanggil sama itu apa? Ownernya Ownernya warung. tadi. Ya. Saya di situ maulah menerima tawaran kerja itu di situ. Akhirnya saya kerja di situ. Kebetulan ada salah satu karyawan yang apa ya, anak kuliah yang di UMS itu, di Universitas Muhammadiyah Solo. Ya. Ya. Di situ dia tuh saya lihat itu apa ya, orang ini kok bisa tenang, Oh iya. tenang, kalem, nggak emosi, baik banget orangnya tuh. Terus Teduh begitu. teduh ya, karena setiap malam itu dia kayak baca Al-Quran, terus kayak baca apa ya, buku-buku tentang Muslim gitu. Seketika itu hati saya tuh terenyuh Mas. Langsung saya katakan, Mas saya ajarin sholat. Itu loh. Buat Subhanallah. saya cerita gini sampai masih merinding Mas, pengen nangis saya. Itu yang apa ya, Luar biasa. bikin saya untuk sudah meninggalkan dunia hitam di situ. Dan itu masa transisi ya. Iya. Artinya masih dekat juga dengan jaringan narkoba atau masih dekat-dekat dengan barang haram itu? Masih ya. Tapi hati ini merasa ada kegeresangan gitu Iya. ya. Dan menemukan ada sosok yang dari mahasiswa UMS tadi, dan ketika Anda melihat bro, merasa teduh, merasa nyaman, akhirnya Anda mau belajar tentang agama. Betul. Luar Di situ, biasa. akhirnya saya meninggalkan. Setelah itu mungkin Allah memberi jalan, saya ditarik kerja di salah satu perusahaan rokok ternama di Indonesia. Gila, luar biasa. Di situ mulailah saya apa ya, berkarir, nabung, akhirnya terus sampai punya dari hobi. Sekarang ya Iya. terjun di bisnis pemancingan ini. Iya. Luar biasa bro. Itu kan tato kan kebak semua itu ya, penuh semua itu. Waktu proses mau pelamaran di perusahaan ternama itu nggak sampai curiga atau apa? Saya begitu? sudah ngomong, Oh iya. sudah ngomong. Saya posisinya seperti ini Pak. Cuman pihak sana bilang yang kita lihat bukan dari penampilan, tapi cara kerja kamu. Attitude-nya, Iya. cara kerja, Iya. etos kerja. Iya, di situ saya mulailah apa ya, percaya diri saya muncul di situ. Dan pada saat itu Anda sudah muslim bro? Sudah Sudah. Muslim. Bro, ketika Anda muslim, ada nggak mungkin ada guru spiritual, Pak Ustadz, Kiai yang membimbing begitu pada saat itu? Tidak ada. Tidak ada. Saya Masih cuma- otodidak. Iya, otodidak. Cari referensi di Ya, di internet, media sosial. Iya. Luar biasa perjalanannya ya. Ini menjadi satu inspirasi kita bersama
Karena kadang orang itu melihat itu dari ya tadi, dari fisiknya, dari perilakunya, tapi orang tidak akan tahu next sekian tahunnya akan datang dia mau jadi apa. Iya. Dan ini luar biasa. Cerita Anda itu mengingatkan saya akan satu peristiwa di mana seorang pelacur yang pada akhirnya masuk surga, bro, hanya gara-gara menolong anjing. Ya, di zaman Nabi ada kisah semacam itu, luar biasa. Artinya ini menjadi satu pengingat dan sekaligus menjadi satu pelajaran kita bersama bahwa kita nggak boleh menilai orang itu dari fisiknya, kira-kira begitu. Betul. Setuju ya? Setuju sekali. Bro, setelah itu ketika belajar sedikit-sedikit tentang agama, meninggalkan agama lama, kemudian hijrah dan kemudian membuka bisnis tadi. Bisa dijelasin, bro, diceritain, bro, awal-awalnya itu tentu itu kan sesuatu yang sangat, waduh, masa transisi itu sesuatu hal yang sangat sulit Ya, dalam di situ, perjalanannya. Mas. Emang saya setelah masuk pindah agama ke muslim itu tuh sudah tenang lah, pikiran saya sudah tenang, saya sudah punya apa ya, pegangan hidup, apalagi ditarik di perusahaan rokok ternama itu loh. Setelah itu kan seperti apa ya, sebelumnya tuh orang lihat saya tuh tatoan gini-gini, tapi setelah ada kata-kata, kita melihat itu bukan dari penampilan, bukan dari kamu mau tatoan mau apalah, tapi cara kerjamu. Jadi bilang gitu tuh Top banget. apa ya, bagi saya tuh oh ini loh, Allah tuh meningkatkan derajat seseorang tuh tidak tahu entah kapan. Iya, dengan cara yang berbeda. Iya, dengan cara yang berbeda. Luar biasa. Wow, saya jantung gue ini berdetak. Bukan karena jatuh cinta, bukan karena melihat sesuatu yang, tapi mendengarkan satu kisah yang inspirasi, itu luar biasa. Iya. Bro, tadi dijelasin sedemikian rupa, ceritanya begitu sangat luar biasa, heroik kalau menurut saya itu. Pertanyaannya cuma satu, itu nggak pernah tuh sentuhan sama polisi? Emangnya? Hah? Nggak pernah dicari sama polisi? Nggak pernah. Nggak pernah ketangkap sama polisi? Nggak pernah. Kalau ketangkap masalah berantem ya dulu. Oh, berantem? Iya berantem, ya berantem. Tapi kalau untuk waktu saya jaringan narkoba itu nggak pernah. Berarti Tuhan masih menyelamatkan Iya. posisi Anda. Tapi benar sekarang harus udah insaf ini ya. Insaf. Dan harus meninggalkan itu Insaf, namanya. saya narkoba. mau dicek darah boleh, cek urin boleh, saya berani. Seplos. Mantap. Enggak, waktu berantem itu sampai urusan sama polisi. Ya. Kalau waktu berantem ini kan saya waktu itu jadi korban ya. Iya, pengeroyokan ya. Iya. 170 kira-kira begitu. Iya, jadi korban. Cuman dari pihak keluarga saya itu kasih waktu 1 minggu untuk pelaku. Kalau nggak ditemukan, keluarga saya yang bergerak sama teman-teman saya yang bergerak. Iya, 27 ya, 27 tusukan ditikam. Anda masih hidup. Masih hidup. Itulah kuasa Allah kan kita nggak tahu ya. Allah memberikan kehidupan memberikan. kedua untuk Anda begitu. Di saat itu saya tuh cuman bilang, Tuhan, saya kalau dikasih hidup saya mau berubah. Tapi nggak tahu saya berubahnya setelah masuk muslim itu kan mujizat juga. Ya, bro, sedikit diceritain, Dok. Tadi ketika masa transisi dan ketemu sama tadi mahasiswa dan itu perasaannya bagaimana ketika mau hijrah itu? Bagaimana perasaannya itu? Itu di saat itu seketika ya Mas. Jadi saya melihat itu orang itu kan di kamar. Kan kita dapat apa ya? Boleh tinggal di tempat warung makannya itu kan. Cuma semacam mes atau tempat kos? Enggak, kayak di rumah. Gitu. Oh, di rumah. Iya, saya cuman lihat itu orang itu kok apa ya? Pintunya kan nggak ditutup. Dia cuman duduk sambil baca kok ayem banget. Seperti dia tuh orangnya tuh kayak apa ya, tenang, terus nggak punya beban masalah apa gitu loh. Subhanallah. Ketika itu iya langsung saya panggil, Mas, saya belajarin sholat dong. Itu cuman nah, setelah saya bisa sholat langsung ngurus surat pindah agama di Semarang. Mas.
masnya nggak takut sama dirimu bro? Kan wajahnya kan model-model kayak preman Yakuza itu. Ya Tatonya juga. saya nggak tahu ya takut apa enggak. Selama saya baik pasti mungkin Ya takut. selalu. Dan Allah memberikan Iya. pertolongan dengan caranya. Dipertemukan dengan seorang mahasiswa yang pada akhirnya membuka satu hidayah dan masuk dan sampai sekarang. Luar biasa. Bro, sekarang berbisnis ya. Ya bisnis kecil-kecilan lah mas. Nggak apa-apa yang buat dia halal dan Iya, bisa betul. bikin teduh ayam begitu. Kalau boleh tahu tadi sudah saya singgung di bidang Pemancingan. ya. Jadi saya ada itu apa ya kalau orang mancing tuh bilang essence. Edson. Essence tuh sebagai aroma penarik ikan. Oh, Saya bikin seperti itu. oh luar biasa. Aroma seperti itu. Terus untuk umpan-umpannya juga. Hmm. Terus jual beli alat pancing tapi secara online sih. Ah, keren. Secara online. Alat pancingnya itu saya nggak yang model baru-baru gini nggak. Saya cari yang merek ternama, cuman sudah nggak diproduksi. Sudah tidak diproduksi. Sudah nggak diproduksi. Jadi target saya tuh orang yang seneng atau kolektor lah. Gitu. Jadi misal harganya itu nggak ada turunnya, jadi bisa naik terus. Dan sampai sekarang digeluti. Masih digeluti. Itu gimana ceritanya dari karyawan ya bekerja di salah satu perusahaan rokok ternama Iya. dan sekarang banting setir jadi pengusaha di bidang ini Ya pemancingan. itu. Saya sudah apa ya capek untuk kerja ikut orang itu sudah capek. Bagi saya tuh kalau bisa tuh apa ya kerja sendiri kita nggak terikat waktu, nyantai, pikirannya bisa apa ya lepas lah. Oh Seperti iya, itu. iya. Tapi memang karakter Anda itu adalah karakter yang nggak mau disuruh-suruh kayak. Dan nggak mau diatur-atur ya bro. Betul. Betul. Luar biasa. Dan sekarang menekuni di bidang pemancingan. Pemancingan. Ada berapa tempat bro? 2 mas. Kalau boleh tahu namanya pemancingannya? Ini di Nganjuk, Nganjuk ya. Nganjuk Telaga Mina. Guys, kalau kalian yang hobi mancing, ini ada ya. Seseorang yang dulunya preman ya dan kemudian insaf jadi karyawan terus kemudian buka bisnis pemancingan. Yuk. Ramein, Bro. Bro, singkat sebagai kesimpulan, mungkin ada pesan moral yang bisa disampaikan kepada semuanya ini, termasuk pada diri saya sendiri. Ya, kalau saya simpel mas, kita nakal boleh, yang penting jangan lupa siapa yang di atas. Luar biasa. Luar biasa. Orang yang seperti Anda itu sedikit sekali, serius. Dan apalagi melewati sebuah perjalanan proses panjang dari hitam pekat sampai menuju pada proses yang lebih cerah, lebih terang, dari jalan yang gelap menjadi ya perubahannya sampai kepada jalan yang putih itu bukan sesuatu yang mudah. Iya. Luar biasa. Karena bagi saya itu selalu ingat lah, kita tetap ingat sang pencipta. Bro udah berpelang ya? Belum. Wah, Belum. ini. Masih ingin apa ya, meniti karir dulu. Iya, kalau pacar. Ya belum. Ya, bro, ayo, ramein. Pagong. Diramein dia, dicombloin nggak apa-apa. Ntar IG-nya dicantumin. Luar biasa. Sekarang bertemu di mana nih, Bro? Di Nganjuk sana. Di Nganjuk. Luar biasa. Saya mendapatkan banyak pelajaran dari you, Bro. Jadi memang kita nggak boleh kemudian melihat orang itu dengan sebelah mata. Ya. Underestimate dengan orang kita nggak boleh itu. Apalagi kemudian kita memberikan stigma kepada seseorang itu ya dengan stigma yang buruk sebagaimana perilakunya saat ini. Karena boleh jadi saat ini buruk, next dia menjadi yang putih. Dia menjadi orang yang baik. Orang yang mungkin jauh lebih baik daripada kita, orang yang jauh lebih baik dari orang yang memberikan stigma itu, menyemayatkan stigma yang negatif.
Ya mungkin kurang lebihnya seperti dirimu lah bro. Terima kasih kehadirannya di podcast gue. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi dan inspirasi Amin. Ya agar Rabbal kita Alamin. jauh lebih baik lagi. Let's make things better, katanya begitu kata orang. Siap. Salam buat keluarga. Terima kasih. Terima kasih, Mas.